What a wonderful. Welcome back to my YouTube channel. It's me Karissa Eugenia. Yeay, bagi kalian baru pertama kali muncul YouTube channel aku, kenalin nama aku Karissa Eugenia. And welcome guys to my YouTube channel. Jadi sekarang ini aku bakal buat video. Ini bukan reaction video, tapi ini adalah Q&A video. Sesuai janji aku guys. Jadi itu aku pas sekitar seminggu yang lalu atau hampir 2 minggu yang lalu, aku ada tulis di community aku kalau aku bakal jawabin Q&A yang kalian tulis di sana guys. Jadi aku bakal jawabin Q&A ini hari ulang tahunku kan hari ini, jadinya aku masih kalian kayak lebih bisa untuk kenal aku meskipun sedikit aja, cuman kalian pasti bisa nantinya lebih kenal aku lagi gitu loh guys. Jadi, oke, sekarang aku bakal jawabin pertanyaan kalian. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel aku Karissa Eugenia. Dan kalian juga bisa follow Instagramku @KarissaEugenia. Yay, thank you guys semuanya yang sudah membantu aku untuk mengembangkan YouTube channel aku dan untuk men-sharekan video-video aku ke teman-teman kalian. Aku terima kasih banyak karena kalian sudah membantu aku banget. Terima kasih. Dan sekarang kita langsung mulai aja ke Q&A-nya. Oke guys, jadi ini ada beberapa pertanyaan dari kalian yang aku bakal jawab. Jadi mulai dari yang paling bawah dulu deh. 30% mirip Rose Blackpink. Terus ini ada yang reply lagi, fix ternyata bukan gue doang. Jujur guys, ini video ini tuh komenan seperti ini tuh sebenarnya banyak banget sih di YouTube aku juga bingung. Jadi itu dari yang awal-awal aku buat reaction itu sudah ada beberapa orang yang komen kalau aku mirip Rose Blackpink. Tapi sebelum buat reaction kayak gini, aku kan ada teman. Nah, terus temanku itu bilang ke aku kalau aku tuh mirip Rose Blackpink gitu. Terus aku kayak, gak salah tak kalian itu. Rose Blackpink itu lebih cantik, lebih kayak princess daripada aku. Terus abis gitu kalian direction di video-videoku, terus akhirnya berkelanjutan banyak yang komen-komen kayak gini. Ya sebenarnya aku ada seneng gak senengnya gitu loh. Kalau senengnya ya oke lah, aku mirip sama artis K-pop mendunia yang terkenal, yang cantik banget, itu aku mensyukuri. Cuman aku gak senengnya kalau misalnya kalian itu mandang aku itu kayak Rose Blackpink gitu. Maksudnya aku pengen kalian tuh mandang aku tuh sebagai Karissa gitu loh guys. Jangan jangan sebagai mirip Rose Blackpinknya gitu loh guys. Jadi ya itu pertanyaan dari kedua. Oke, jadi ada pertanyaan gini, Kak, ceritain dong awal buat YouTube sampai punya subscriber dan viewers kayak sekarang, dan sedikit tips dong buat ngembangin channel YouTube. Oke, jadi ceritain dari awal ya. Sebenarnya itu aku tuh buat YouTube itu iseng sih guys. Jadi tuh sebenarnya tuh aku buat YouTube tuh dari tahun berapa ya? Tahun 2016 atau 2018, aku lupa. Tapi aku buat itu tuh cuman gara-gara apa ya? Gara-gara tuh aku tuh suka traveling guys. Aku tuh suka jalan-jalan sama keluarga, sama teman. Pokoknya aku suka jalan-jalan. Terus habis itu aku mulai lihat kayak orang-orang tuh kan mulai zamannya buat vlog itu loh, vlog traveling. Terus aku tuh tiba-tiba tuh juga pingin buat. Terus akhirnya aku buat meskipun itu masih abal-abal ya kan awal-awal. Kayak nggak ngerti lighting, nggak ngerti apa kualitas dan lain-lain, dan aku ngeditnya juga bingung. Aku dari nol banget, aku nggak tahu apa-apa. Terus akhirnya aku buat dan ya udah sampai sekarang ini. Nah, cuman pertama itu kan aku vlognya tentang traveling. Kalau kalian lihat di YouTubeku yang awal-awal itu vlogku tuh serba traveling. Cuman gara-gara pandemi corona ini jadinya kan aku nggak bisa untuk nambahin konten traveling di aku, karena kan corona memang kita harus di rumah lah, kita nggak bisa pergi-pergi, semua negara kota ditutup, nggak boleh ada yang masuk. Jadinya
akhirnya itu iseng-iseng guys. Jadi tuh pertama kali aku nge-reaction itu punyanya Solar yang dia solo itu, lagunya judulnya aku lupa, maaf. Pokoknya tuh Solar, ada Solar Mamamu itu. Nah terus aku mikir, gimana kalau buat reaction aja ya gitu, soalnya kan juga nganggur juga, kayak kasihan channel YouTube aku kayak gak ada perkembangan gitu kalau nggak bisa pergi-pergi. Jadi akhirnya aku buatlah itu reaction sama adikku pertama, dan ya lanjut sampai sekarang. Cuman sekarang aku nggak bisa buat sama adikku karena adikku di kuliah di luar, jadinya ya udah kita nggak bisa buat bareng sementara ini gitu. Terus sedikit tips dong buat kembangin channel YouTube. Jadi sebenarnya itu aku juga nggak ada gimana ya, aku bukan pakar YouTuber juga, jadi aku juga pemula banget. Jadi ya menurut aku kalian tetap aja fokusin sama channel kalian, konten kalian sering-sering upload. Terus kalian kalau bisa juga lighting, maksudnya pokoknya jelas gitu loh, video kalian jelas, gak burem-burem gitu. Terus habis gitu kalian juga isi konten kalian tuh juga menarik orang. Terus isi konten kalian itu ya pokoknya buat orang tuh seneng lihat kalian, jadinya pasti orang itu bakal subscribe sekalian guys gitu. Itu sih tips dari aku, yang lainnya nggak ada. Sementara itu dulu. Sekarang pertanyaan ketiga. Kak mau tanya, kakak mulai suka K-pop dari tahun berapa dan siapa grup pertama yang kakak suka? Oke, kakak mulai suka K-pop dari tahun berapa? Jadi aku mulai suka K-pop itu dari aku kelas SMA 1 kayaknya. Ya, SMA 1. Dan itu adalah grup pertama yang aku ikutin adalah grup pertama yang aku ikutin adalah 2NE1. Jadi aku tuh pertama itu nggak tahu K-pop sama sekali guys. Nah terus di sekolah aku itu teman-temanku itu banyak yang ngeliatin YG. Jadi itu ngeliatin 2NE1, ngeliatin Big Bang, SNSD, ya pokoknya kayak gitu-gitulah. Nah terus tapi setelah aku lihat-lihat gitu, aku sukanya sama 2NE1. Jadi aku lebih ngikutin 2NE1 sama Big Bang. Cuman kalau Big Bang nggak terlalu banget sih. Cuman kalau 2NE1 aku ngikutin dari lagu mereka yang awal banget itu sampai mereka yang terakhir kali Anyong-Anyong itu. Sedih guys, mereka berpisah. Aku suka sama mereka itu karena memang pas itu tuh kayak beda banget gitu loh. Kalau yang lainnya tuh grup-grupnya tuh pada kayak cewek banget. Nah, sementara kan 2NE1 di sana tuh kayak langsung kayak girl crush, maksudnya kayak keren gitu loh. Jadinya kayak seneng banget lah sama 2NE1 pas itu. Dan dulu bias aku di 2NE1 tuh adalah Sandara Park. Oke, pertanyaan selanjutnya, alasan suka Treasure apa kak? Selain Treasure ada boy group atau girl group yang disuka lagi? Oke, alasan suka Treasure apa? Sebenarnya itu aku tuh ngikutin Treasure itu gara-gara adekku guys. Jadi itu pertama awal kalau kalian lihat reactionku untuk Treasure yang boy, itu aku nggak tahu apa-apa sama sekali. Aku nggak hafal nama-nama mereka, aku nggak tahu mereka tuh asal usulnya tuh gimana bisa membentuk Treasure kayak gitu, aku nggak tahu sama sekali. Nah terus habis itu aku setelah buat reaction itu, nah aku ceritakan ke adekku, ternyata YG ada ngeluarin boy group baru ya, namanya Treasure ini. Terus adekku bilang, oh iya, aku diceritain sama temenku kalau ini tuh ada survival show-nya gitu loh. Nah terus oke, ada survival show-nya sampai kayak gitu. Aku nggak tahu sama sekali guys soalnya pas itu. Terus adekku bilang, iya ada, cuman aku ya belum lihat soalnya itu aku dibilanginnya udah agak lama gitu loh. Terus temenku cuma nunjukin sekilas doang, nggak sampai full. Nah terus habis itu akhirnya aku kepo kan, soalnya aku lihat yang dia debut itu kok keren gitu, terus dari YG kan, terus kayak jarang-jarang YG itu mengeluarkan langsung banyak orang kayak gitu kan, jadi aku kepo. Nah akhirnya aku bilang ke adikku kan, oh kita lihat ini survival show-nya, kok kayaknya seru gitu. Terus katanya adikku, iya katanya temenku tuh nih seru, terus ini tuh kayak menegangkan banget. Jadinya akhirnya aku mulailah itu lihat survival show-nya YG Treasure Box itu. Dan setelah aku lihat kan, aku kayak
Kasian sekali sama anak-anak ini, kayak disuruh ini terus abis itu mereka sudah dianggap jadi mau debut tapi akhirnya dipisah lagi lah, disatuin lagi, terus kayak kasian banget sih perjuangannya mereka. Terus habis gitu akhirnya setelah itu kan aku sudah mulai ngikutin mereka tuh. Nah terus pas lihat di channelnya Treasure itu mulai muncullah ada kayak TMI, ada Treasure Map, ada 3 Minute Treasure dan lain-lain. Nah itu aku mulai ngelihat semua. Jadi itu pertama aku lihat punyanya Treasure Map dulu ya. Ya aku lihatnya Treasure Map dulu. Terus di sana kan mereka lucu-lucu banget tuh, kocak-kocak banget. Terus habis itu aku mulai hafalin nama-namanya mereka satu-satu. Kayak butuh beberapa hari untuk hafalin mereka satu-satu. Dan sampai sekarang sudah hafal namanya mereka. Dan dari situlah saya suka Treasure, guys. Karena mereka terlalu lucu dan bengek dan saya tidak bisa berkata-kata lagi. Pokoknya seru banget lah mereka. Kalau terus habis gitu selain Treasure ada boy group atau girl group yang disuka lagi. Nah kalau untuk boy group selain Treasure itu seperti yang ngejelasin tadi, aku suka Big Bang. Setelah suka Big Bang itu aku suka GOT7. Jadi mungkin kalian nggak tahu ya kalau aku tuh juga Agase, cuman nggak sampai Agase garis keras gitu. Cuman aku juga pas sebelum Treasure ini aku ngikutinnya GOT7 guys. Jadi itu GOT7 itu juga aku dikasih tahu sama temenku kalau ini tuh cakep-cakep gitu loh. Terus aku lihat dan aku suka. Dan di GOT7 ini aku sukanya sama sukanya sama Jin Young Jackson. Tapi aku lebih suka Jin Young karena itu tipeku banget, gila. Dan aku senang banget karena GOT7 minggu depan mau comeback. Ditunggu reactionnya. Kalau kalian juga ada yang suka GOT7 bisa komen di bawah. Terus kalau girl group itu yang pertama aku suka 21 seperti yang aku bilang. Setelah 21 aku suka Mamamoo. Setelah suka Mamamoo aku suka sama Blackpink yang baru-baru ini gitu. Oke, lanjut. Apa yang akan dilakukan ketika pandemi COVID-19 selesai? Yang akan aku lakukan kalau pandemi ini sudah selesai yang pasti adalah liburan. Karena aku tuh anaknya tuh nggak bisa anak rumahan gitu loh. Jadinya tuh aku suka pergi liburan, aku suka pokoknya aku suka jalan-jalan gitu guys. Terus kayak papa mamaku juga orangnya juga suka jalan-jalan, tapi lebih ke papa sih. Papa juga sukanya orangnya tuh jalan-jalan. Keluarga aku tuh rata-rata suka jalan-jalan semua. Terus kita tuh jalan-jalannya tuh biasanya itu nggak ikut tour, kita tuh jalan sendiri. Jadinya kayak adventure gitu. Jadi kesasar-kesasar lah, terus naik turun tangga dan lain-lain, angkat-angkat koper itu udah biasa bagi kita. Jadinya itu yang aku bakal lakukan kalau COVID-19 selesai. Pingin banget aku ke Korea. Padahal tuh aku sudah rencana mau ke Korea lagi, tapi belum bisa. Sebel deh. Oke guys, jadi itu semua questionnya udah aku jawab. Dan terima kasih yang udah ngasih pertanyaan. Dan semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian tanyakan di aku. Dan ya itu sekilas tentang aku. Nanti mungkin kalau aku sudah lebih banyak subscribersnya lagi, aku akan buka session Q&A yang kedua ya guys. Oke, thank you so much guys for watching. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Dan kalian juga bisa share ke teman-teman kalian semua untuk channel aku. And see you guys on my next video. Bye bye. Dan sarangan. What a wonderful world.